Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan, diberi waktu yang luang sehingga kita bisa duduk dalam satu majelis, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Ini adalah satu kenikmatan sekaligus keberuntungan bagi kita, di mana kita bisa berkumpul dalam keadaan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini judul yang kita angkat adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan balasan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi wujud daripada Maliki Yaumiddin, ya. Dia adalah raja bagi hari pembalasan nanti, dan pasti itu terjadi jika orang beriman pasti meyakini ini, karena tidak sempurna keimanan seseorang kalau tidak yakin dengan hari pembalasan. Kita bisa melihat di ayat 26 surah Yunus, surat 10 ayat 26 dengan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ahsanul husna wa ziyadat. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Wala yarhaqu wujuhahum fatarul wala zillat. Dan tidak ditutupi wajah mereka debu hitam dan tidak dalam kehinaan. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Walladzina kasabu sayyi'at. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, jazaa'u sayyi'atin bimislihi. Balasan kejahatan yang semisal atau setimpal dengan yang dia lakukan. Wa tarhaquhum zillat. Dan menyelubungi mereka kehinaan. Malahum minallahi min asim. Tidak ada bagi mereka dari azab Allah seorang pelindung. Jadi tidak ada yang bisa melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan. Ka'annamal uksiyat wujuhuhum. Seakan-akan sungguh ditutupi wajah mereka qita'an, kepingan-kepingan minal laili muzlima, dari malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka itu di dalamnya kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an ini bersambung antara balasan orang-orang baik dan orang-orang jahat. Untuk apa? Supaya begitu jelas, supaya kita mengingat bahwa setiap kebaikan Allah akan berikan balasan. Adapun orang yang berbuat baik itu ada tambahan,
Jadi ada tambahan pahala. Apa yang dimaksud tambahan itu ialah bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi bisa melihat wajah Allah. Itulah nikmat yang tertinggi, adalah bisa melihat wajah Allah yang selama ini, selama di dunia tidak pernah melihat. Dia tidak pernah melihat, dia gaib. Ini bisa kita dapatkan keterangannya di surat Yunus ayat 20. Bisa kita mundur, kita lihat seperti apa bahwa tambahannya melihat Allah memang di awalnya itu adalah kita tidak melihat Allah. Fakul innamal ghaibu lillahi fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Katakanlah, maka katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah. Jadi disuruh tunggu. Siapakah yang disuruh tunggu ini? Orang-orang beriman dan orang-orang tidak beriman. Dia ada orang yang menunggu dengan keimanan, ada orang yang menunggu dalam kekafiran. Nah ini, apa yang ditunggu? Nah, maka oleh karena itu, sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Orang yang berbuat baik menunggu balasan. Orang yang berbuat jahat juga menunggu dengan kekafirannya itu. Ya tentu kalau dia menyadari, dia tidak ingin seperti itu, mendapat balasan dengan kehinaannya. Ini jamaah sekalian. Jadi dari ayat ini kita memahami bahwa begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah sampaikan dengan terang benderang. Persoalannya cuma satu. Apakah kita mau taat, mau ikut, mau percaya dengan ucapan Allah atau tidak? Ya. Kebaikan itu akan dibalas berlipat-lipat ganda. Kalau satu kebaikan itu bisa dibalas sampai 10 kali. Ada yang tingkatannya sampai 700 kali. Ada yang gairi hisab, tidak terhitung lagi. Begitu banyaknya balasannya. Dan ada pun keburukan itu semisal, ya, dibalas dengan sesuai dosanya. Nah ini. Jadi itulah sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa yang diberikan kepada manusia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi topik diskusi kita barangkali malam ini. Jadi kalau kita ingin lebih mendalami lagi, maka caranya lah jangan berhenti. Tetaplah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita berada di jalan fisabilillah. Ini bagian daripada pesil. Dan jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Jadi ada langkah-langkah setan, ada jalan Allah, ada jalan menuju neraka, ada jalan menuju surga. Jadi Al-Quran itu dengan adil menyampaikannya, tidak ada yang disembunyikan. Itu hebatnya. Jadi kita bisa membacanya dengan gamblang, dengan mudah, kita bisa pahami. Tinggal bagaimana kesadaran kita. Tingkat kesadaran seseorang itu bergantung dari tingkat keilmuannya. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang itu, tingkat kesadarannya semakin tinggi, semakin peka. Makanya orang yang tidak belajar atau kurang belajar itu berbeda dengan orang yang terpelajar. Jadi inilah semua yang harus berjalan istiqamah, berjalan terus menerus. Kita baca terus Al-Quran, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Dimulai dari mana saja. Kita mau yang dari awal-awal atau di tengah atau di akhir, di mana saja. Setiap ayat di Al-Quran itu akan berujung pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia karena dia sebagai hudal linnas. Ini yang perlu kita, begitu kita sudah yakin, terus kita amalkan saja. Tapi ingat bahwa
para nabi terdahulu tidak mudah menjalankan agama ini. Walaupun dia benar, tidak ada lagi orang yang lebih benar dari dia, tapi tetap saja ada orang yang tidak senang. Itu menjadi sunnatullah sampai hari kiamat. Ya, walaupun baik, walaupun benar, ya, itu pasti ada saja orang yang tidak senang dengan kebaikan itu. Karena ya ada setan yang selalu berbisik-bisik, yang selalu membujuk manusia untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi semuanya sudah sangat jelas, tinggal bagaimana kita bisa istiqamah dalam amal-amal kita, ya. Amal yang sedikit jika istiqamah jauh lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak istiqamah. Nah, ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.